Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Okay, good morning everyone. No, it's afternoon. Good afternoon everyone. Okay, so today we'll back here in our podcast. Okay, jadi hari ini yang akan kita bicarakan adalah hal yang sebenarnya mungkin kita dekat tanpa kita sadari. Apa tuh kira-kira? Yes, we will talk about music. Jadi kan sebenarnya musik itu dekat sekali dengan kehidupan kita setiap hari ya. Ada yang ngerjain tugas sambil dengerin musik, ada yang kerja sambil dengerin musik, ada yang kerja sebagai musisi ya kan, yang nyanyi, oke. Ada juga yang misalnya nggak ngapa-ngapain, nggak dengerin musik juga, tiba-tiba dia sambil bernyanyi, entah lagi kasmaran ya kan, entah dia lagi sedih, entah dia ngerasa dirinya relax terus like gitu kan ya. Oke, jadi sebenarnya kita mau membicarakan nih apa sih kira-kira yang bisa kita explore lebih dalam terkait sisi positif, negatif, dan mungkin juga peluang kedepannya itu seperti apa sih di dunia musik ini. Oke, kita sudah punya beberapa expert di sini ya kan. Ada yang akan membicarakan tentang sisi negatifnya ya kan, permasalahan yang ada di dunia musik itu salah satunya adalah apa Pak? Salah satunya Sansai. Yes. What is that? Sansai itu kayak dia suka menguntit atau ngikut-ngikutin idol yang mereka suka gitu. Jadi kan fans tapi Iya. over gitu kan. Akhirnya itu berdampak negatif tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga berdampak ke Idolnya idol. sendiri. Gitu. What about you? What's your topic or idea? Topik saya tentang kehidupan menjadi idol. Jadi kayak gimana sih? Jadwal mereka kayak gimana? Apakah mereka punya free time buat melakukan kegiatan mereka sendiri walaupun masih ada jadwal yang lain gitu. Terus apa dampak buruknya kalau misalnya mereka terlalu overwork gitu. Nah, kita sudah punya dua perspektif ini, yang satu mengupas kehidupannya, yang satu mengupas sisi di balik itu, dan kemudian Kak Audrey membahas tentang apa nih? Pengaruh lagu dan kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya apa sih? Apakah kita ini memerlukan musik di kehidupan kita atau ya udah haram, nggak boleh musik, nggak boleh dengerin ini, nggak boleh dengerin itu. Yang kita hanya dengarkan adalah tausiah. Gitu ya kan? Oke, mungkin kita bisa mulai dulu dari Kak Audrey nih. Kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih? Kenapa harus musik gitu loh? Kenapa kita harus membahas itu dan apa sih sebenarnya musik itu kayak gimana gitu? Di kehidupan kita sehari-hari mungkin Kak Audrey bisa share dulu. Yes. Yes. Yes, directly you can share your opinion, share your idea. Lagu merupakan bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Hampir setiap hari, orang mendengarkan lagu saat belajar, bekerja, berolahraga, atau beristirahat. Oke, jadi menurut Kak Audrey nih, sepenting apa sih musik di kehidupan kita tuh? Penting nggak sebenarnya? Atau enggak? Penting? Why? Kenapa tuh kira-kira? Ya, karena lagu itu tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat memengaruhi suasana hati dan perasaan seseorang. Okay. What's your opinion? Is it important for you? Menurut beberapa orang biasanya menurutnya penting. Biasanya juga ada yang nggak penting. Kalau menurut saya sih nggak penting ya. Soalnya gampang hilang fokus gitu misalnya kalau melakukan sesuatu. Okay, so for example, you do your work while listening the music and you lost your focus. Yes. What about you? Tergantung mood sebenarnya. Tergantung mood. What you mean by tergantung mood? Ada saat dimana aku ngerasa musik itu penting gitu buat nambah semangat, tapi ada juga sisi dimana nggak penting gitu.
soalnya bikin fokusnya hilang ya kayak tadi itu. Okay, so based on Kak Audir's opinion that actually it will give us positive impact, but we should use it wisely, right? Ya kan? Jadi sebenarnya sedekat apa sih musik itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Menurut kalian? Because it can be important and no at the same time. Sebenarnya sebutuh apa dan sedekat apa sih sebenarnya? Menurut kalian sendiri nih? Because all of you talk about music, right? Atau mungkin kalian bisa jelaskan kenapa sih kalian milihnya topik ini gitu? Why not others topic like for example makeup or fashion or maybe film, college, mental health and so on? Why you choose this topic? Yes. Saya pilih topik ini karena saya ingin tahu tentang kehidupan mereka sih. Soalnya mereka kan kayak padat gitu jadwalnya. Habis itu saya pengen tahu kalau misalnya mereka itu punya waktu free nggak sih? Walaupun banyak jadwal gitu dari perusahaannya. Oke, so Terus mereka ngapain gitu pas ada free time? ngapain Kak? Kadang Makan odeng. Makan odeng. Atau kalau menurut kalian gimana? Kalau aku kan aku tadi jelasin tentang sasaeng ya. Aku pengen ngangkat topik ini gitu loh biar sasaeng bisa viral kemana-mana, terus tahu dampak buruknya sasaeng itu apa, biar semua juga pada berhenti buat jadi sasaeng. Kalau menurut Kak Audrey, why this topic is important actually? ya karena aku lebih suka mendengarkan lagu gitu sama ingin mengetahui dunia musik. Sebenarnya kan kita we want to explore more about this, especially like the idol, right, the album, and what is the impact for us. So for example, apakah kita menjadi konsumtif ya kan dengan membeli merchandise bla 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 bla, kemudian purchase ini Spotify misalnya, kita jadi berlangganan Spotify, YouTube Premium ya kan, itu menjadikan kita konsumtif atau justru itu menjadikan kita lebih positif, misalnya tadi bisa membangun semangat ya kan dan lain sebagainya. In my opinion, actually it can be positive. So for example, when we talk about music, it's not just about the idol and also the album, also the song. Instead of talking the negative impact, we can talk about the positive impact. For example, in our religion like Islam, we have a lot of song, right? Jadi misalnya kegiatan keagamaan gitu ya kan, misalnya salawat bersama, ya kan, itu menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa cinta, ya kan, mempererat ukhuwah, begitu kan. Jadi kan sebenarnya bisa kita membicarakan tentang dampak positifnya. Ketika kita menggunakan sesuatu itu pasti ada positif dan negatif. So when we talk about the positive, there are a lot of positive things when we talk about the music. But there's also the negative thing. So for example, this. You can talk about your idea, Kak. Jadi sebenarnya gimana sih? Kalau tadi kan kita membicarakan tentang diri kita sebagai penikmat ya. Apakah kalau dari sisi idol itu juga ada positif dan negatif gitu? Kalau menurut Kak Kaila gimana? Di tulisan Kak Kaila kan itu sudah sangat rinci itu. Gimana tuh? Mungkin bisa di-share ke kita. Kalau menurut Kak Kaila gimana? Menurut saya sisi positifnya itu mereka bisa menunjukkan bakat mereka, kayak mereka bakatnya nyanyi, nari atau nge-rap gitu. Terus mereka bisa mengekspresikan mereka sendiri di depan panggung dan banyak orang gitu. Tapi kalau negatifnya itu biasanya tuh banyak jadwal itu, terus habis itu nggak ada waktu buat istirahat. Itu nanti bisa bikin kesehatan mereka turun atau nggak mental mereka turun gitu. So they will get positive and negative impact at the same time. What about you, Pak?
Kalau positif impact-nya dari sisi fans, dari sisi fans. Kalau ini kan dari sisi idol, Iya, ini dari sisi fans. Kalau dari sisi fans itu kan pasti kan mereka suka sama penyanyinya gitu. Terus itu mungkin bakal dijadiin panutan gitu. Tapi negatifnya zaman sekarang kebanyakan mereka tuh kayak obsesi gitu sama penyanyi mereka sendiri, jadinya terjadilah fenomena Sasa ini. Kalau Kak Jihan nih, positif or negatif ini? Aku masuk positif. Kenapa tuh? Boleh share ke kita biar kita juga menjadi fans yang mengarahkan ke hal yang positif gitu, nggak ke hal-hal yang negatif. Karena aku jadiin It's okay, just share your opinion. karena aku jadiin mereka kayak kayak panutan gitu, terus selalu support mereka dalam hal kebaikan kayak gitu. Oke, yang benar-benar dirasain nih, yang benar-benar dirasain kan tadi jadi panutan tuh. Panutan yang seperti apa yang bisa memberikan kita dampak positif gitu? Kalau dari sisi aku ya, aku mau rajin belajar biar bisa dapat kerjaan bagus. Terus habis itu bisa kayak menikmati musik mereka gitu. Soalnya kalau sekarang itu paling mentok-mentok cuma dengerin lagu, lihat mereka di layar doang. Habis itu cuma beli-beli photocard yang gak official gitu. Terus aku maunya mungkin suatu saat bisa lihat mereka di depan mata aku sendiri. Emang kalau misalnya udah dilihat di depan mata, kenapa tuh? Puas. Yes. Oke. Buat Kak Audrey, kalau Kak Audrey ini dari segi penikmat musik ya Kak. Kak Audrey ini netral di antara kita semua. Karena kita bertiga ini suka K-pop, sepertinya kalau Kak Audrey ini masih netral nih, suka semua jenis musik. Kalau menurut Kak Audrey gimana nih? Melihat fenomena tadi dari idol dan juga fans tuh seperti itu sudut pandangnya. Kalau Kak Audrey sendiri gimana? Yes. It's okay, just fine. Just share your idea. We only discuss. Yes. So, is it positive or negative for you? Why it's positive? As a fans or as idol? As a fans, how can the music give a positive impact for you? Aku positifnya itu kan bisa bikin orang relax, terus bisa menghilangkan rasa marah, sedih, atau kayak emosi gitu. Oke, jadi bisa menjadi salah satu sarana untuk merilis emosi yang kita punya ya. Misalnya lagi sedih, dengernya lagu yang sedih-sedih, gitu kan. Jadinya mungkin semakin ini ya, semakin terbawa emosi, semakin terbawa suasana gitu. Biasanya orang-orang yang lagi sedih, sukanya dengerin lagu sedih. Biasanya orang yang lagi seneng, sukanya yang beatnya lebih cepat, ya kan? Bener nggak? Oke. Nah, saya tuh pengen tahu nih, kan kalian sudah menuliskan banyak hal kan dalam satu artikel itu. Itu dari mana dan bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi itu? Siapa dulu? Oke, kajian. Searching di Google sama sosial media gitu. Searching di Google dan sosial media. What about you? Awalnya sih kayak biasanya tuh malam-malam kan belum ngantuk. Aku pikirannya tuh gimana ya, apa kehidupan idol pas ya kayak gitu habis itu belum pernah aku search sih, soalnya lagi capek. Okay, then how you can write your article? Where you get the information?
Search di Google. Search di Google. Yes. What about you, Kak? Same. Okay, then now my question is, how you know that your information or your data is valid or credible? Gimana caranya kita tahu informasi yang kita dapatkan tuh nggak hoax gitu? Ini tuh valid gitu. How we know? By reading today. By reading the news. Saya berita-berita di situ. Artikel-artikel. Okay. Then how to consider whether it is hoax or no? Kan banyak tuh kalau kita search satu kata aja, misalnya tadi ya K-pop or maybe what aespa or treasure for example, baby monster for example. There are a lot of web or news or maybe articles in the Google, right? Then how we consider whether it is hoax or valid? Kalau aku kemarin nyarinya kayak di berita yang apa namanya, yang bisa dipercaya gitu. Terus kalau di gitu saseng-saseng banyak banget lewat di sosial media gitu, banyak banget. What about you? Sama sih. Atau enggak dapat informasi langsung dari merekanya. IG merekanya. Maksudnya So you DM, you chat, banyak postingan baru mereka. Oh, I see. I think you chat with them. What about you? Berkarat. What about you, Kak Audrey? Gimana kita tahu kalau informasi yang kita dapat tuh valid gitu, nggak hoax? Web yang kita baca tuh web yang memberikan kita informasi yang benar gitu. Aku biasanya kalau nyari yang informasi yang pasti itu di artikel. Di artikel, you mean journal article? Oh, I see. Okay. And then the next discussion will be about your argument or your opinion. Why you choose or why you have or decide to say or to state your opinion in your article. So use Kak Jihan misalnya mau bilang kalau kita tuh jangan jadi sesayang ya kan. Dari sini bilang ini ada tuh beberapa opininya Kak Kaila seperti ini, Kak Audrey seperti ini. Nah, kenapa sih kalian memutuskan untuk membahas itu gitu? Gimana caranya kalian bisa menumbuhkan, membentuk opini itu? Kalian menemukan dari mana? Yes. Opininya Kak Jihan misalnya, itu berangkat dari apa sih? Awalnya kan dapet topik ini ya, terus habis itu tiba-tiba kepikiran gimana kalau aku jelasin bagian dark side-nya gitu. Nah, terus kepikiran Sasaeng ini. Kenapa milih Sasaeng? Biar apa namanya, semua orang juga sadar kalau Sasaeng ini tuh mereka berbahaya gitu bagi para idol dan bagi diri mereka sendiri. Okay. So you want to share your idea that it's not real. So jangan seperti itu, gitu kan maksudnya. What about you? Karena karena saya ingin tahu aja sih. Terus saya search di artikel-artikel lain, baca-baca mereka sepadat apa, sampai apa negatif mereka apa gitu. Okay. Kalau Kak Audrey gimana? Ya itu dia pengen apa namanya masuk ke dunia musik. Okay. Then now my question is, setelah menyelesaikan semua rentetan ya kan, nggak sebentar kan nulisnya kan, dari worksheet 1, worksheet 2, 3 sampai dengan 4 menjadi full artikel ya kan, kalian melalui banyak tahap, membaca banyak artikel, menemukan banyak ide gitu.
Nah, saya pengen tahu nih, apa sih yang kira-kira kalian dapatkan setelah melewati berbagai proses penulisan itu? Hmm, ternyata tindakan Sasang itu seru-seru semua dan bisa membuat para idol ini tuh trauma gitu loh. Itu. Oke. Kalau Kak Kaila? Bisa tahu ini sih. Kenapa mereka bisa sampai jatuh sih? Ternyata emang jadwalnya sepadat itu. Kalau Kak Audrey? Bisa tahu dari manfaat lagu sama dampak positifnya. Oke. Itu kan dari segi kontennya ya. Kalau misalnya dari segi kepenulisannya nih, kan lama tuh proses menulisnya kan. Itu apa yang bisa kalian dapat tuh? Setelah melewati beberapa worksheet, ya kan, melewati beberapa artikel yang harus dibaca. Kalau dari segi kepenulisan nih, apa sih dampaknya yang bisa kalian rasakan sekarang? Atau apa yang kalian dapatkan setelah menyelesaikan satu artikel ini? Ya, jadi lebih tahu sih. Tahu apa tuh? Ya tahu tentang hubungan mereka sama ya plus positif sama negatifnya saat menulis. Oke, kalau Kak Jihan, dari segi kepenulisannya nih, bukan dari segi kontennya tadi tentang musik. Alurnya kan panjang tuh menulis tuh. Menurut Kak Jihan, apa sih yang bisa didapatkan? Apa tuh kira-kira? Wah, menulis sesusah itu, atau ternyata menulisnya mudah, atau yang susah tuh cari argumennya, begininya. Yang susah itu tuh nyari beritanya gitu yang benar-benar beritanya tuh harus valid dan gak hoax gitu. Harus valid dan hoax. Jadi salah satu kesulitannya adalah mencari datanya yang valid gitu ya. Jadi tulisan yang bagus terus berangkat dari Data yang bagus. data yang bagus. Kalau Kak Audrey, apa mungkin kesulitannya atau kemudahannya atau apa yang didapat ketika proses menulis? Pendapat apa? Aku juga lebih tahu kalau lagu juga bisa memberi motivasi atau inspirasi. Okay. And then now my question is, before you writing your full article, you write your outline right in the third worksheet. Did you still remember? Yes. Then now my question, how you correlate or bagaimana kalian bisa mengkorelasikan antara outline dengan full article? Menurut kalian penting nggak sih menulis outline itu? Yes, who will go first? Yes. Mending sih biar kita tahu mau nulis apa gitu. Yang mau nulis apa dulu, habis itu bahas apa, habis itu setelahnya bahas apa, habis itu nulis kesimpulan kita. Oke, kalau Pak Jihan? Nulis outline itu ya penting gitu biar bisa tahu kita ini nanti arahnya mau kemana gitu. Kalau Kak Audrey? Oke, kalau menurut kalian nih, lebih susah mana? Nulis per artikelnya yang langsung full gitu ya? Atau nulis outline-nya? Lebih susah mana? Artikel. Lebih susah nulis artikelnya. Kalau kajian atau Kak Audrey gimana? Iya, lebih susah nulis artikelnya. Lebih susah nulis artikelnya. Oke, Kak Audrey juga sama. Atau lebih susah nulis outline-nya? Iya. Atau dua-duanya susah? Apa ya? Udah gitu dua-duanya. Mudah dua-duanya sebenarnya ya. Kalau sudah punya idenya, sudah punya opininya, sudah punya datanya, ya kan? Benar kan? Yang kalian butuhin dalam satu tulisan itu apa sih sebenarnya? Yang kalian butuhin untuk menghasilkan satu artikel itu apa?
apa yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan satu artikel? Data sama alur artikelnya mau bahas apa gitu. Oke, data sama alur artikelnya harus bahas apa? Yes, because when we decided to write full article, we should know how to write first, how to write the article, and the second, what is the point or what is the idea of each paragraph that we will write after that. Okay? Jadi pertama harus punya poinnya dulu, ya kan? Poinnya kita tuliskan di outline, ya kan? Baru setelah itu kita kembangkan. Kita kembangkan dengan apa? Masukkan data, masukkan argumen, masukkan opini, betul? Oke. Now I will give you the change to ask each other. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke teman-temannya atau mungkin ada ide yang mau di-share nih. Harusnya sasarannya itu berapa positif misalnya, atau apalah gitu. Ada? Mau tanya, Tadi ya. Oke. Ngapain? kenapa idol bisa hiatus gitu? Itu gara-gara kemauan idolnya sendiri atau disuruh sama pihak agensinya? Hiatus itu bisa karena kesehatan mereka atau enggak ya kesehatan mereka atau enggak mereka lagi mau ngapain gitu. Nah itu biasanya idolnya dulu sih. Kalau kesehatan kan mereka tahu kesehatan mereka sendiri, habis itu baru bilang ke manajemennya kalau mereka sakit gitu. Biar bisa istirahat lebih lama. Biar performnya lebih bagus. Oke, other question? Terus kenapa Terus kenapa? kenapa Rami gak balik-balik? Rami gak balik-balik? Iya gak tahu. Terus kenapa masa hiatusnya Rami lebih lama daripada hiatusnya Ahyeon waktu itu? Serah Raminya sih mau mulai comebacknya kapan. Ya serah ini apa penyakitnya dia udah sembuh atau belum. Udah ya outstanding itu. Oke. Kak Audrey mungkin mau ada pertanyaan untuk mereka berdua, boleh? Kak Audrey mau tanya apa? Atau ada ide yang mau di-share? Atau Kak Kaila yang mau tanya? Atau Ustazah lagi? Nggak tahu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah setelah kalian punya satu artikel nih, harapannya apa sih dengan punya artikel ini? Harapannya bisa dibaca sama orang lain sih. Ini menjadi inspirasi juga. Bisa dibaca dan menjadi inspirasi untuk orang yang lain yang lebih pembaca. Kalau Kak Zian sama Kak Audrey gimana? Aku mau semua orang itu kayak sadar gitu loh, kayak gak boleh terlalu obsesi berlebihan sama idolnya mereka. Terus itu bisa membahayakan diri mereka sama diri idol mereka sendiri. Kak Audrey? Aku maunya orang-orang tuh tahu kalau lagu itu bisa jadi motivasi, hiburan, sama inspirasi. Bisa motivasi, bisa jadi hiburan, dan bisa menjadi inspirasi. Bisa menjadi inspirasi bisa, misalnya dari idol, ya kan? Bisa terinspirasi untuk selalu bekerja keras dan lain sebagainya. Okay, so from this project, I want to share that actually all the worksheet from 1 till 4 is actually to develop how you got your idea, for example, and also your opinion, the argument, how to get the data that it is valid, and then how to explore so that you can write all the paragraph and then create one article. Jadi kan prosesnya adalah mendapatkan ide, argumen, opini, menemukan data yang valid, menentukan struktur artikel, kemudian menjadikan satu artikel yang utuh. Nah, kemudian satu artikel ini kalian gunakan untuk apa? Untuk influence other. So you should write positive article, not negative article. Why? Because you will give positive impact, not negative impact. Okay. So after this,
Hopefully we can share by submitted our article to the media or the website so that we will have a lot of readers and we will give a lot of impact, especially positive impact. Okay? Any question, everyone? No idea, maybe suggestion? No? Okay, I think that's enough for today. And see you for another time. See you next time. Okay? Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.